Sebelum kalian melakukan uji karbohidrat melalui Mobile Virtual Lab, silakan perhatikan video panduan berikut. Setelah kalian menginstal aplikasi uji karbohidrat pada smartphone kalian, silakan dibuka dan kita akan mulai dengan klik Start. Di sini akan ada dua percobaan, yaitu percobaan yang pertama untuk uji amilum dan percobaan yang kedua untuk uji karbohidrat yaitu glukosa. Kita akan mulai dari percobaan yang pertama dan klik uji amilum. Uji amilum menggunakan reagen Lugol yang berwarna oranye kecoklatan. Apabila bahan makanan yang diuji berubah warna menjadi biru kehitaman, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Untuk menguji bahan makanan tersebut, kita klik mulai. Pada virtual lab ini sudah disediakan alat dan bahan. Ya, perhatikan dari alat yang pertama ada mortar untuk meletakkan bahan makanan yang akan diuji. Kemudian ada pestle untuk mengaduk bahan makanan. Ada pipet tetes untuk menetes reagen Lugol pada bahan makanan yang diuji. Dan ada tabung reaksi untuk meletakkan bahan makanan yang akan diuji. Kemudian ada bahan 10 bahan makanan ya yang akan diuji dari nasi, roti, telur dan yang lainnya. Kemudian ada air untuk menambah pada bahan makanan yang akan diuji dan ada reagen Lugol. Baik, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu dengan cara menggeser bahan makanan ke area kerja. Ya, langkah pertama yaitu menggeser mortar ke meja. Kemudian kalian pilih bahan makanan yang akan diuji. Di sini ada 10 bahan makanan. Kita mulai dari yang pertama yaitu nasi. Geser nasi ke atas mortar. Kemudian pilih pestle dan aduk. Setelah makanan diaduk, tambahkan air. Kemudian letakkan tabung reaksi ke atas meja. Dan tuangkan bahan makanan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ambil reagen Lugol, letakkan di atas meja, dan ambil pipet untuk menetes larutan Lugol ke bahan makanan yang diuji, dan langkah yang terakhir yaitu dengan dikocok. Setelah itu, hasilnya kalian simpan. Nah, ini merupakan tempat penyimpanan. Ya, bahan makanan yang kita sudah uji yaitu nasi. Kemudian untuk ke-9 bahan makanan yang lainnya, lakukan dengan langkah yang tadi. Diulang dari langkah pertama sampai terakhir, kemudian klik lagi simpan. Sehingga untuk melihat hasil eksperimen semua percobaan, kalian tinggal lihat hasil eksperimen. Nah, dari tempat penyimpanan ini, jika kalian sudah melakukan uji ke 10 makanan tersebut, silakan hasilnya ditulis di tabel hasil pengamatan pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, itu untuk uji yang pertama yaitu uji amilum. Nah, setelah itu kalian klik keluar ya dan lakukan langkah yang sama untuk uji glukosa. Untuk uji yang kedua yaitu uji karbohidrat glukosa, klik uji karbohidrat. Di mana reagen yang digunakan untuk uji glukosa adalah Fehling A dan Fehling B. Di mana ekstrak bahan makanan jika ditambahkan reagen Fehling A dan Fehling B kemudian dipanaskan berubah warna menjadi merah bata, berarti makanan tersebut mengandung glukosa. Baik, untuk melakukan percobaan yang kedua, kita klik mulai. Sama seperti uji amilum tadi, di sini sudah ada alat dan bahan untuk uji glukosa. Ya, ada mortar, ada pestle, kemudian ada tabung reaksi, dan ada gelas kimia untuk meletakkan tabung reaksi yang berisi bahan makanan diuji untuk dipanaskan. Kemudian ada spiritus, kaki 3, dan korek api untuk memanaskan bahan makanan yang akan diuji. Di sini ada 2 pipet tetes untuk larutan Fehling A dan Fehling B. Baik, kita mulai saja dari langkah yang pertama yaitu letakkan mortar di atas meja. Kemudian pilih bahan makanan yang akan diuji. Ya, nasi untuk bahan makanan yang pertama. Kemudian ambil pestle untuk mengaduk. Tambahkan
air. Letakkan tabung reaksi di atas meja. Tuangkan bahan makanan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, letakkan larutan Vehling A, Vehling B di atas meja. Ambil pipet 1 untuk larutan Vehling A dan ambil pipet 2 untuk larutan Vehling B. Kemudian, letakkan spiritus di atas meja untuk melakukan pemanasan. Letakkan kaki 3 sebagai penyangga dan gelas kimia untuk meletakkan tabung reaksi yang akan dipanaskan. Untuk memanaskan, kalian ambil korek api untuk menyalakan spiritus. Sudah selesai, kita klik simpan. Ya, di sini sudah ada tempat penyimpanan hasil dari uji glukosa. Lakukan langkah yang sama untuk ke-9 bahan makanan yang akan diuji. Ya, Ibu akan ulang untuk bahan makanan yang kedua. Letakkan mortar di atas meja. Pilih bahan makanan yang kedua yaitu roti. Kemudian diaduk dengan pestle. Ditambahkan air. Letakkan tabung reaksi di atas meja. Tuangkan bahan makanan ke dalam tabung reaksi. Letakkan Vehling A, Vehling B di atas meja. Ambil pipet 1 untuk larutan Vehling A. Ambil pipet 2 untuk larutan Vehling B. Kemudian ambil spiritus untuk persiapan pemanasan dan kaki 3. Letakkan gelas kimia, kemudian klik panaskan. Kemudian ambil korek api dan simpan. Nah, ini hasil untuk bahan makanan yang kedua yaitu roti. Silakan lanjutkan langkah yang sama untuk bahan makanan yang lain. Dan kita lihat nanti hasil eksperimennya. Dilihat hasil eksperimen dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Selamat bereksperimen dan tetap semangat!